zakat badan. Dengan di sini 3 syarat. Pertama jelas Islam, tidak ada syarat balik ya. Pertama Islam, kemudian di sini fala fitrah al kafir asli illa fi raqiqi wa karmul muslim. Kemudian setelah Islam dia wa bi ghurubi syamsi min akhir yaumi syahri Ramadan. Dan dia menemukan apa? Maghribnya akhir bulan Ramadan. Jadi kalau sekarang udah wajib zakat belum? Belum, karena belum menemukan apa? Makanya sunahnya zakat, kalau tahu ya. Jadi zakat fitrah itu boleh dibayar di awal Ramadan. Itu boleh, kamu tanggal 1 itu sudah boleh bayar zakat. Kalau tanggal sebelum Ramadan nggak boleh, minimal udah masuk Ramadan. Tetapi sunahnya itu kamu di akhir Ramadan, di maghribnya pas apa? Idul Fitri. Idul Fitrinya ikut yang pemerintah ya. Nah kalau yang sebelum Idul Fitri ya, kayaknya kita bareng nih, kita hitung nih puasanya 29 hari. Nah pas ketika maghrib puasa terakhir itu, besoknya mau Idul Fitri, nah itu kalau di sini pas kena kewajibannya. Jadi maksudnya di akhir. Bahkan ulama mengatakan sunahnya lagi itu sebelum kamu berangkat apa? Sholat Id. Jadi pagi yang sholat subuh itu kalau bisa baru bayar zakat. Cuman kan nggak ada amil yang terima kan. Biasanya bahkan tanggal 27, 28 udah tutup kan. Kalau di kampung saya malah pas malam takbir itu baru pada bayar zakat. Jadi takbirannya nanti jam 10, jam 11. Habis sisa baru pada zakat. Karena di sini memang kewajiban zakat itu ketika apa? Maghribnya malam Syawal itu loh. Itu. Jadi kalau ada bayi lahir, kamu punya anak lahir habis maghrib, itu wajib zakat nggak? Dizakati? Enggak, karena dia tidak mengenal bulan Ramadan. Kalau punya anak nih lahir jam 5 sore Ramadan, wajib dizakati enggak? Wajib, karena dia menemukan sebagian Ramadan dan di sebagian apa? Syawal. Kalau ada orang meninggal nih, kamu punya keluarga meninggal, kalau meninggalnya jam 5 sore pas puasa terakhir, wajib zakat ya? Wajib. Tidak, karena dia tidak menemukan. Patokannya ini, patokan wajib zakat itu menemukan sebagian Ramadan dan sebagian Syawal. Kalau orang ini meninggal pas habis maghrib, katakan isyaknya pas besok mau Idul Fitri nih, lagi nyoba baju baru kok meninggal. Kepleset mungkin saking senangnya. Tahu-tahu mana yang namanya mati, atau yang paling kalau itu nggak lagi ya. Pas mudik nih, saking senangnya kan, pas malam takbiran meninggal, berarti wajib zakat ya? Ya wajib, karena dia apa? Menemukan dia puasa di Ramadan dan apa? Jadi, tapi kalau meninggalnya sebelum, nggak usah dizakati. Misalkan dia meninggalnya pas jam 5, kali ini zakat gak? Ya nggak usah, karena dia belum sempat apa? Merasakan Syawal. Atau punya anak nih, kemarin saya punya anak itu lahirannya sebelum apa? Sebelum Idul Fitri, tanggal 29 nih, udah mau Idul Fitri kok belum lahir nih, repotin orang kan gitu kan. Pertama orang tua loh, repot loh. Saya punya anak itu 29 Ramadan. Ibu saya kan namanya perempuan kan pengen nemenin kan, sedangkan di rumah tuh sudah mau masak-masak, banyak kan kamu Idul Fitri itu. Nah, ini repot nih, terus mau nggak mau harus ditinggal kan. Terus akhirnya adik saya yang masak itu sampai sekarang masih dendam gara-gara itu ngerepotin orang itu. Ya memang repot. Nah itu wajib dizakati. Tapi kalau punya anak kamu lahirnya pas malam takbir, nanti dikasih nama Idul Fitri, biasanya Fitri gitu kan nggak ada Idul. Nah itu nggak usah dizakatin, karena apa? Dia nggak sempat merasakan. Itu ya dipahami ya itu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada wujudul fadli, adanya wujudul fadli, punya makanan. Angkuti wakuti alihim kita dikalian, pokoknya dia punya makanan di hari itu kan, hari pas Idul Fitri. Kalau sama sekali nggak punya apa-apa ya nggak wajib
zakat gitu. Nah kalau kamu seperti di sini nggak pulang itu gimana? Nah, saya jelaskan ini penting ya. Bagaimana zakatnya orang yang di perantauan atau di apa? Di negeri orang. Jadi gini, kalau zakat itu sebenarnya zakat itu kan kita wajib menzakati orang memberi nafkah yang wajib dinafkahi istri anak itu. Tapi kalau sebenarnya kalau sudah balik itu zakatnya harus zakat sendiri atau kalau enggak ya diwakilkan. Jadi kamu nggak bisa sendirinya dizakatin orang tua itu, harusnya ada kamu dari kamu sendiri bilang, Pak saya kalau dizakatkan ada namanya taukil, diwakilkan. Karena kamu sudah balik. Sebenarnya kalau dalam Islam itu kalau sudah balik itu enggak, orang tua enggak wajib apa nafkahi gitu, karena sudah balik gitu. Jadi ketika zakat itu ya kamu punya niat, pokoknya bilang aja sama orang tua, Pak saya minta tolong zakat saya dibayarkan. Ada namanya istilah taukil, wakil gitu. Misalkan ada juga ada orang tua kaya nih, terus anaknya terus dia pengen anaknya udah padahal anaknya udah kerja, udah mapan, udah berkeluarga, boleh nggak orang tua membayarkan zakat anaknya? Boleh, tetapi dengan syarat harus izin atau takdir dari anaknya. Nggak bisa tiba-tiba orang tuanya langsung ngasih beras 10 berapa kilo gitu untuk anaknya itu 1 tahun atau berapa over itu. Soalnya langsung tiba-tiba membayarkan zakat itu kan tanpa sepengetahuan anaknya, nggak boleh, harus izin atau tahu tadi. Nah, bayar zakat kamu tak bayarkan ya, punya apa? Padahal dia bayar sendiri bisa kan? Atau sebaliknya anak juga saya mau membayarkan zakat orang tuanya yang sudah sepuh, udah sekarang dia sudah hidup sendiri gitu. Ya. Dan yang terpenting di sini wajibu di sini pendapat pertama ya, yajibu zakatul fitri fi maudhi alladhi kana syakhsu fi indal ghurub. Dalam kitab yaitu tafsir talkhis, zakat fitrah itu hendaknya di tempat alladhi kana syakhsu fihi indal ghurub, di tempat di mana orang tersebut berada pas maghribnya ghurub tadi. Fayasrifuha liman kana hunaka minal mustahiqin wa illa naqolha illa aqrabi mawdi ila dzalikal makan. Jadi agar dia mentasarufkan di tempat tersebut, kalau nggak ada di tempat tersebut ya tempat terdekatnya. Jadi zakat itu sebaiknya kamu pas maghrib pas maghrib sholat id itu, pas nanti sholat idnya juga kamu di mana tempat itu, berarti kamu sebaiknya zakat di situ. Dijelaskan bahwa afdolnya memang seperti itu. Bahkan ada pendapat ulama sahnya seperti itu. Kalau kamu misalkan nggak pulang mudik di kamu nggak mudik, yang nggak mudik siapa nih? Kita rumahnya dekat nggak mudik. Kalau rumah dekat yang mudik kebangetan ya. Saya bilang rumah dekat nggak mudik itu kebangetan. Yang luar Jawa mungkin. Kamu nggak mudik nih di sini. Itu sebaiknya pendapat pertama yang ulama. Itu kamu zakatnya di sini. Jangan dizakat di di rumah, dizakatkan orang tua karena kamu berada di sini. Itu pendapat ulama. Kalau dizakatkan di tempat lain itu tidak sah. Nanti ada bab di naqul zakat. Karena memindah zakat di tempat lain itu kalau Syafi'i memang ketat, tidak sah. Kamu kerjanya di sini kok ngasih zakatnya di tempat lain, itu tidak sah. Kalau pendapat Imam Hanafi membolehkan, apalagi melihat itu mas ini sudah kaya semua di sana, lebih membutuhkan, itu boleh. Nah, tapi kalau Syafi'i memang ketat. Nah, kembali ke tadi, kalau kamu nggak mudik, kamu tinggal di sini ya, berarti zakatnya di sini. Kamu aja tinggal minta ke orang tua, entah kamu beli beras. Ini. Kalau zakat saya dari dulu memang lebih setuju beras, nggak uang kalau saya. Nah, saya amalkan beberapa tahun itu kalau zakat saya nggak pernah uang. Nah, nanti yang harus apa nanti ada penjelasannya. Kemudian kalau sebaliknya sekarang kamu mau pulang nih, ya kan ada mau pulang, terus saya zakat dulu di sini. Jangan, sebaiknya afdalnya ketika kamu memang rencana mau pulang tanggal 25 itu, ya udah zakatnya nanti di rumah saja. Gitu. Jadi ketika kamu memang maghribnya di mana, itu yang kamu hendaknya kamu mengeluarkan zakat. Jadi kalau kamu yang mau pulang, jangan bayar zakat di sini, ya. Bayar zakat ke mana? Ke kampung kamu saja. Itu
wa afdalnya, lebih utamanya. Itu pendapat kedua. Pendapat pertama bahkan tidak sah zakat di tempat lain. Kalau pulang misalnya Tiba-tiba kapan? jadi nggak niat pulang, udah zakat di sini. Toh ternyata kami satu pulang. Itu kalau pendapat pertama tadi nggak sah. Nggak saya. Tapi kalau yang kedua tadi tetap sah, tapi kurang afdal. Jadi kalau karena kamu sudah zakat pertama, makanya tadi ikutin sunahnya saja, ikutin sunahnya, bayar zakatnya itu jangan terlalu awal. Tidak semua bersemangat dalam kebaikan itu langsung bernilai utama ya. Saya kadang semangat, saya mau zakat di awal. Enggak, akhir-akhir itu malah utama. Kamu zakat baru malamnya itu. Dan zakat, ingat ya, zakat itu tidak diberikan zakat fitri nih. Ini bahasnya bukan zakat fitri, bukan zakat mal. Zakat fitri itu bisa langsung dikasihkan ke amir masjid, atau bahkan kamu memberikan kepada apa? Kepada orang yang membutuhkan. Kamu betul-betul beli beras, katakanlah untuk kamu sendiri, kadang-kadang 3 kilo lah, lebih amannya, atau 2,7, jam 2,5 itu masih ulama itu masih khilaf itu, amannya itu 2,7, aman lagi beli 3 kilo aja, udah kan? Ya, kamu kasihkan, nyari aja betul-betul orang nggak punya, kasihkan, itu sudah sah. Pas malam takbirnya kamu keliling-keliling sambil nyari orang itu, niat mengeluarkan zakat itu sah, atau dikasihkan ke masjid. Nah, dan kalau sampai zakat itu batasnya kapan bayar zakat? Sampai sebelum sholat Id. Kalau sudah sholat Id selesai nih, kamu sudah punya sebenarnya kok, sampai sholat Id belum bayar zakat, itu kamu makruh. Kamu belum bayar zakat sampai jam 9, sampai zuhur. Kalau sampai buruk, sampai maghribnya satu Syawal, maghrib pas selesai Idul Fitri itu kamu haram itu haram. Terus kalau dia haram berarti sudah kena zakat. Enggak, haram itu ya kamu sudah masih tangguh terus. Kemarin penyampainya kalau sampai buruk nggak bayar haram, ya udah berarti haram udah bebas. Enggak, haram itu ya kamu punya tanggungan tuh, haramnya berkelanjutan itu. Kalau misalkan kamu sampai 1 bulan nggak bayar, ya itu kamu statusnya haram terus, itu haram selama sebulan tuh, nggak tahu itu dosanya. Terus ya cepat-cepat dibayar. Nanti kalau setelah Idul Adha nanti nilainya bukan seperti zakat tapi nilainya seperti sedekah, hanya pahalanya kurang. Kalau memberikan, kan ini juga sama tentang nanti pentasaran zakat ya. Kamu dikasih jadi amil mungkin, jangan memberikan zakat ini setelah sholat Id atau besoknya, jangan, nggak boleh. Zakat fitri itu harus diberikan sebelum sholat Id tadi. Tujuan sebenarnya apa? Agar di hari itu nggak ada orang kelaparan. Jangan juga ya, jangan zakat fitrah itu diberikan kepada untuk bangun masjid atau pondok. Itu jangan ya, itu nggak boleh. Karena itu zakat fitrah itu untuk 8 asnaf. Ini penjelasannya ada ya. Jangan juga, ini pendapat ya, jangan juga diberikan kepada ustaz, kiai, apalagi ulama, apalagi santri nanti maksudnya bisa pilih lah. Orang santri itu maksudnya nanti orang yang nggak punya. Nah, gini nanti kan ada fisabilillah ya, fisabilillah itu fisabilillah. Ibnu Sabil sebenarnya orang yang di perantauan musafir kehabisan uang gitu kan. Kalau sekarang kan kehabisan uang tapi transfer sama aja, kehabisan uang tapi di ATM-nya banyak, itu bukan Ibnu Sabil. Nah, kalau fisabilillah itu mayoritas ulama, fisabilillah itu orang yang berperang di jalan Allah, perang-perang itu. Tentara dibayar, kalau tentara dibayar, Polri, TNI semua itu kan dibayar itu. Itu nggak dikasih zakat itu. Nah, tapi kalau orang berperang, itu pendapat yang mayoritas jumhur memang fisabilillah itu orang apa? Orang perang. Nah, era-era sekarang ditarik fisabilillah itu memang ada pendapat utama itu, tapi itu sebenarnya nggak mayoritas. Dan saya lebih setuju itu. Jadi nggak setuju yang itu. Jadi fisabilillah ya pokoknya orang yang berperan di dalam agama Allah. Dia mendakwahkan, dia macam-macam itu kan.
ustadz. Nah, ini kalau ustadz dapat ya dapat banyak kan gitu. Nah, itu pokoknya jangan diberikan kepada ustadz. Tetapi kalau ada misalkan ada ustadz nggak punya itu kan, atau ya kamu memberikan zakat bukan atas nama fisabilillah tapi atas nama miskin, gitu aja kan Pak. Jadi patokannya kok kamu zakatnya diberikan kepada ustadz toh? Kan kemarin katanya ustadz itu bukan fisabilillah. Saya memberikannya bukan atas nama ustadz tapi atas nama karena dia tidak punya. Nanti babnya zakat seperti apa. Paham ya di situ ya nanti. Kemudian kewajiban zakat tadi karena dia punya kelebihan. Kalau memang nggak punya sama sekali dari hidup itu nggak punya makanan ya nggak wajib zakat. Pokoknya dia punya makanan di hari itu. An-nafsi wa aman talzimun afqalil muslimin. Kewajiban zakat itu ya terhadap dia dan yang menjadi tanggungannya, anaknya yang belum balik, kemudian apa? Istrinya. Di sini disebutkan so'an min kuti baladi, jelas ya. Satu sok dari makanan pokok daerahnya. Makannya makannya beras ya, nggak mungkin zakat nasi. Beras. Makan kamu kan beras. Sebelum jadi nasi itu. Beras merah. Di nasi merah. Nah, zakatnya itu memang di sini satu sok itu ya 4 mud atau ya ukurannya itu. Satu sok itu Syafi'i memang 2,5 kilo, Hanafi 3,7. Mud. Nah ini kalau Syafi'i itu memang harus makanan pokok. Ingat, makanan pokok itu pendapat siapa? Imam Syafi'i. Kalau zakat uang berarti gimana Imam Syafi'i sebenarnya? Tidak boleh. Zakat fitri, kalau zakat uang, zakat mal habisnya memang uang. Tapi kalau zakat fitrah itu beras. Terus ada nanti, tapi sekarang lebih bermanfaat uang daripada beras. Nah itu pendapat Imam siapa? Imam Hanafi. Imam Hanafi. Tetapi sebenarnya ini ada masalah juga. Kalau Imam Hanafi itu ukurannya satu soknya itu bukan 2,5 kilo tapi 3,7. Jadi 3,7, hampir 4 kilo kan? Nah kita kadang mengambil yang mengambil yang Hanafi boleh pakai uang, tetapi ukurannya itu yang Hanafi. Ini bisa jadi rancau ini. Ada kalau ditanya nanti ulama tersebut, saya nggak mengeluarkan fatwa seperti itu. Kalau pengen pakai uang, ya 3,7. Berarti berapa? Hampir 40.000 kan? Agak bisa karena kalau apa? Karena tadi Syafi'i, ingat Syafi'i ukurannya 2,5. Kalau Hanafi ukurannya 3,7. Kalau Syafi'i kan nggak boleh pakai uang. Kalau Hanafi boleh. Kalau pakai Hanafi yang boleh pakai uang, ya harus ukurannya Hanafi dong, kan itu. Berarti kalau uang 40.000 itu sebenarnya. Tetapi santai saja. Berarti selama ini kalau saya pakai uang 2,5 gimana? Nah, ada pendapat dari murid senior Imam Hanafi namanya Abu Yusuf bahwa dari kalangan Hanafi sendiri berpendapat, ini salah satu muridnya, bahwa ukuran Hanafi itu 2,5 kilo sama seperti Syafi'i. Jadi aman. Kamu masih bayar uang apa? Bayar uang senilai 2,5 kilo. Kalau pendapat Abu Yusuf berarti boleh ya. Terus zakatnya pakai apa tadi? Kalau teman pakai apa? Pakai beras saja. Gampang kamu tinggal aja. Kalau saya pas Idul Fitri mampir aja ke warung beli beras yang bungkusan itu 9 kilo gitu aja. Kalau 3 orang kan. Udah 3 beras nanti kasihkan aja ke masjid. Lebih keluar dari apa? Khuruju minal khilaf itu lebih aman. Jadi kamu keluar dari khilaf perbedaan pendapat, kamu ngambil yang mayoritas itu lebih afdol, lebih utama. Tapi kalau kamu pakai transfer, ya silakan. Jadi orang Dana. dan kalau bisa diberikan di kampung kamu ya. Kalau pas pulang, kalau nggak pulang dikasihkan segitu. Yang miskin punya sapi. Tapi kayaknya kamu nanti beratnya dapat zakat kemana? Itu sih. Nah itu ya. Udah jam 6 ini udah selesai, kita waktunya udah habis karena tadi apa kultumnya bukan kultum ya, Ceramah subuh kan ada. Kuliah terserah antum. Kultum kuliah terserah antum. Jadi tonton terus saja. Saya tadi malam nonton sambil ketiduran. Temanya apa nggak tahu. Terakhir sebentar makan mesir misalnya bagus, jangan, nah itu
Nah, kita sudah cukup. Sebenarnya materi zakat itu banyak. Ini masih apa namanya? Tentang inama sodakot, pemahaman inama sodakot lil fuqari wal masakin. Tadi pokoknya zakat itu diberikan kepada yang kalau era sekarang ya, era sekarang itu sebenarnya hanya fakir, miskin, amil sabilillah tadi. Orang yang berutang, kalau utangnya nggak untuk itu ya nggak dikasih. Utangnya untuk kebutuhan, kamu utang untuk beli mobil ya nggak dapat zakat. Amil, fakir, bagian miskin. Nah nanti kategori fakir itu seperti apa ya? Kalau kuncinya di sini fakir miskin itu urf di zaman ini. Jadi nggak bisa fakirnya seperti zaman dulu nggak punya apa-apa. Zaman dulu era 70-an 80 kan punya sepeda motor kan kaya kan. Kalau sekarang ya uruf di zaman itu ya orang miskin ya uruf zaman sekarang kategori miskin ya mungkin ya nggak punya rumah terus itu pakai secara ya maksudnya kebutuhannya misalkan kebutuhannya 1 juta 2 juta dia gajinya hanya pendapatan 1 juta makanya seperti itu ya kurang mungkin itu tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Oh ya tanya satu orang ya. Yang pertama nggak usah kasih yang pertama kasih yang pertama itu nanti ada berapa sih? ya. Beras zakat itu boleh dijual apa enggak? Terus yang kedua tuh Terus nah kalau sama amil kan ini udah dianggap bahwa dia tuh menerima zakat ya, gitu. terus. Tapi ternyata dia tuh menolak gitu. Menolak bahwa kalau apa Aku besok bukan miskin, mau dikasih zakat terus dia Terus? menolak gitu. Miskin. Terus yang kedua tuh lupa. itu udah dua itu udah itu terus Nanya di luar. Mungkin itu dulu tadi. Nanti ingat. Japri. boleh dijual Itu nerima zakat tuh ada ketentuannya enggak? berapa persen itu Menerima tuh. Iya, menerima zakat. ya tadi ya Saya nerima dari 5 orang sekaligus itu maksudnya. Iya, Batasan ketentuannya, maksimum. oh batas masih Iya. 1 ton ke berapa gitu. ya ini pertanyaan itu langsung tanya ya ini sebenarnya di bab nanti kalau ada pertemuan selanjutnya nah kalau dijual itu yang jual siapa ambilnya dijual Enggak, itu maksudnya kamu yang dapat jual yang Masjid. menerima tadi. oh kamu yang sudah dikasih itu kan Iya, yang menerima. kalau kamu udah dikasih itu kan jadi hak kamu kan jadi hak kamu ya mau kamu makan mau kamu apa istilahnya ditukarkan dengan apa kan itu sudah jadi hak kamu diberikan kamu gitu. Nah terus kemudian yang amil nah ini amil itu juga amil itu sebenarnya dia petugas zakat yang ditunjuk oleh pemerintah loh. Sebenarnya kalau hanya sekedar dia berikan sendiri itu hanya bukan amil namanya nanti hanya dia hanya penyalur zakat aja dia sebenarnya nggak berhak pendapat yang populer jadi namanya amil itu betul-betul ditunjuk bukan kalau di Indonesia kan amil itu kayak ajang pas Ramadan terus bikin amil sebenarnya amil itu dia bekerja sepanjang tahun sebenarnya dia betul-betul kerjanya hanya ngurusin zakat terus dia narik zakat kalau dulu narik zakat dari orang daftar nanti mendistribusikan itu enggak terus tiba-tiba di masjid orang Ramadan nanti ada penutupan panitia enggak itu bukan amil dia hanya sebenarnya penyalur zakat aja dan dia sebenarnya nggak berhak zakat karena dia bukan amil kategori amil itu yang betul ditunjuk oleh dan nanti bagiannya ada persentasenya juga kalau saya mendengar penjelasan Ustaz Abdul Somad jadi pembagiannya itu bagaimana nanti bisa dimusyawarahkan dengan kalau Bapak Sekali ikut dengan pemerintahnya ya misalkan ketua RT atau apa nanti presentasinya dilihat kalau ini orang dalam satu kampung itu memang nggak punya ya dikasih tanya gitu kira-kira aja itu di presentasi kalau dia miskin kalau dia kategori fakir ya bisa dikasih porsi banyak misalkan dalam satu kampung dalam uang zakat atau berasnya dapat ada yang uang kan dapat katakanlah 10 juta atau nanti dicari dibagi nih pertama yang miskinnya katakanlah 20 fakirnya 10 nah, yang fakir ini katakanlah dapat 200.000 atau 300.000 sama beras berapa nah yang miskin nanti turun karena dia miskin dapat 100 berapa amil juga sama kalau dia amil atau orang punya hutang dikasih jadi nggak ada batasan berapa
presentasinya harus berapa, tapi dilihat. Bahkan ada orang dapat nih, dia misalkan punya hutang berapa ya, dikasih utangnya lunas itu, gitu loh. Dia punya hutang untuk kebutuhan makan atau orang visa safar kan, perjalanan berputar habis, kamu lagi mau pulang tiba-tiba kehabisan bekal, ya dikasih secukupnya untuk pulang tadi. Tapi kalau sekarang kan safar itu buat nyari alasan aja. Itu ya, jadi nggak dapat sana apa? Yang tadi sama amil zakat kan udah ditunjuk kalau dia sebenarnya dapat, tapi ternyata dia tuh menolak. Nah kalau dia menolak nggak mau ya nggak masalah, karena dia memang pribadi dia nggak mau kan, alasannya dia mau, mungkin saya merasa dia bukan amil, atau dia merasa apa, cukup diberikan aja kepada yang berhak lagi gitu. Tapi kalau ya tadi tentang amil tadi memang masalah juga ya, karena kalau betul nggak ditunjuk pemerintah ya itu bukan amil, dia hanya penyalur zakat aja, jadi panitia, tapi dia bukan hakikatnya bukan amil, berarti dia nggak berhak, dia hanya bahasanya apa ya, saya nggak lupa. Jadi kita bukan amil tapi hanya penyalur yang diamanai untuk menyalurkan zakat tadi. Karena amil itu harus bekerja tenan, dia harus mengumpulkan, kemudian sepanjang tahun itu memang bekerja, dan tidak hanya ngurusin zakat fitrah saja ya, semua zakat-zakat tadi, ada zakat mal, zakat macam-macam. Jadi amil-amil yang di masjid itu, kalau pendapat saya itu bukan amil, itu hanya penyalur zakat saja. Itu pendapat yang lebih kuat ya. Walaupun ada yang mengatakan, oh ya pokoknya kalau ngurusin zakat ya amil, itu beda lagi. Dan terakhir Mas Lutfi. Makanya, jadi kan di masjid itu kan ada yang nyampur beras ya, Oh. itu kan setahu saya kan tidak boleh. Oh iya. Nah, gimana hukumnya kalau zakat ke masjid yang seperti itu? Kalau kan ada yang campur, sebenarnya campur tuh alasannya kenapa nggak boleh? Dikhawatirkan ketika dicampur berasnya itu dia nanti ke dia lagi gitu loh, kan dicampur. Nah, solusinya sebenarnya ya kalau apa namanya di misalkan tempat sini kasihkan ke tempat sana, yang sama, tapi agak ribet juga, itu kan kalau campur. Kalau pas posisi seperti itu ya gimana ya, kalau saya itu belum tahu tuh, kalau misalkan di masjid yang nyampur seperti itu, terus apa kamu di masjid itu gitu, karena ya itu pendapat tadi, kalau memang campur itu alasannya tadi nggak bolehnya, karena dikhawatirkan beras yang kamu zakat tadi akan kembali ke kamu lagi, karena kamu kategori nanti miskin, misalkan kamu itu bisa loh di kampung itu kan bayar zakat itu tapi dia dapat zakat lagi, banyak nggak? Di kampung itu banyak, bahkan zakatnya di kampung itu habis untuk kampungnya itu. Tapi masalahnya seperti itu, zakat itu diberikan di apa? Di tempatnya itu, karena di tempatnya rata-rata ya miskin gitu. Dia zakatnya 2,5 kilo, tapi dapat beras 50 kilo, ada nggak? Ya ada, karena dia miskin gitu. Nah ketika dicampur kayak tadi, itu kan bisa kemudian dapat beras lagi. Kalau itu wawalan ya, terus bayarnya di tempat itu aja nggak apa-apa. Tapi lebih amannya nggak usah dicampur-campur gitu. Karena berasnya apa? Tadi apa? Terus tujuan dicampur itu berapa tuh sebenarnya? Biar kekumpul. Plastiknya dikit. Hah? Dikumpulin biar jadi. Biar mungkin nimbangnya lebih mudah gitu ya. Tapi itu ada maka bahwa ketika dicampur itu potensinya nanti beras kamu kembali ke kamu lagi. Jadi kamu makan zakat kamu sendiri. Itu ya, cukup ya. Jadi wawalan, intinya terpenting kita bayar zakat. Dan nanti kalau sudah balik, jangan komunikasi itu penting. Jangan terus tiba-tiba orang tua sudah bilang aja, kamu bilang aja, bilang aja.